Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah energi twin flame ya. Dimana saya merasakan energi twin flame yang agak sedikit up di sini ya, energinya tinggi. Kira-kira energi kamu ataukah dia yang merindukan atau ada kecemasan ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Energi twin flame. Ya, kalau kamu tidak terhubung dengan twin flame berarti readingan ini bukan untukmu. Ini hanya terkhusus untuk twin flame ya. Sesuai judul ya, kamu bisa juga ya melihat atau merasakan ya, mungkin ini energi kamu ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya atau perasaannya saat ini ya, dimana kalian yang terkoneksi dengan twin flame, energi twin flame. Kita lihat di kartu pertama di sini. Wow, the moon. Rasa sepi yang mendalam. Ya. Seolah-olah dia merasa bahwa hidupnya ini sudah hampa saat ini ya, koneksinya. Ini entah di dirimu, entah di dia ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Tanpanya atau tanpamu, dirinya hampa. Dia ingin sekali kamu berada di sisinya. Hanya setitik cahaya yang bisa menerangi hidupnya. Ya, ibaratkan ya hidupnya tuh gelap. Hanya sinar bulan yang bisa menerangi, tetapi hatinya tidak. Seolah-olah saya baik-baik saja, tetapi sebenarnya saya tidak baik-baik saja dalam hatiku. Jiwaku tidak baik-baik saja saat ini. Ya, jiwaku hilang. Jiwaku pergi. Saya merana. Kita lihat lagi. Di sini ada the sun, dia ingin berbahagia, tetapi tanpamu dia tidak bisa berbahagia. Dia ingin seperti dulu. Bersamamu hidupnya begitu lengkap. Bersamamu hidupnya penuh dengan warna. Walaupun mungkin banyak konflik, tetapi menyatu. Dan kamulah sosok yang betul-betul dia impikan. Betul-betul sosok yang bisa mengerti akan dirinya. Kamu itu sosok yang bisa membuatnya bangkit kembali dari keterpurukan. Kamu bisa menerima apa adanya dia. Dan bisa memberikan kebahagiaan sempurna, walau sederhana. Ya. Four of Wands. Saya lihat di sini dia berusaha untuk berbahagia dengan yang lain. Ya. Tetapi tidak sama. Kamu begitu beda. Dimana dia berusaha untuk mencari penggantimu atau bahkan sudah mempunyai pengganti, tetapi tetap aja dia masih merindukanmu di sana. Seolah-olah saya sudah bahagia di sini, tetapi hatiku, jiwaku tidak. Dia masih ada untukmu. Hatiku, jiwaku masih mencari, merindukanmu.
Ini kayak dalam sekali ya, saya merasakan energi kayak macam sudah sesak gitu, kayak apa ya, remuk, tapi saya harus tetap hidup gitu, kayak udah nggak mampu tapi saya harus tetap berjuang. Apalagi kalau dia sudah berkeluarga dan mempunyai anak, terus anak saya gimana, keluarga saya gimana, tetapi jiwaku gimana. Jadi dia di persimpangan, jadi dia menahan supaya apa, dikatakan baik, dikatakan bertanggung jawab, dikatakan orang tangguh, dikatakan ayah atau ibu yang baik, bijaksana. Padahal sebenarnya dalam hubungan dengan pasangannya saat ini ataupun orang-orang yang bersamanya saat ini tidak terkoneksi. Seolah drama saja, saya menyayangimu, ya, tetapi jiwaku memilih yang lain. Yaitu kamu yang lagi mendengarkan ini. Artinya dia terkoneksi dengan pasangannya saat ini, raganya, tapi jiwanya bersamamu, merindukan kehadiranmu di sisinya. Di sini ada Pack of Pentacles ya. Saya lihat di sini dia juga punya masalah keuangan, sehingga dia harus berusaha untuk kerja untuk bisa ya menafkahi anak istrinya, ataupun mungkin kalau dibilang dia menutupi hutang-hutang ya, ada banyak angsuran ataupun apapun, sehingga untuk bisa melupakanmu ya harus dengan cara kerja. Kenapa? Karena kamu tuh terngiang-ngiang selalu ada di pikirannya, benaknya. Bahkan dia merindukan saat-saat bersama. Bahkan bisa sampai dia meneteskan air mata karena memikirkanmu, mengingat memori bersamamu. Ini begitu mendalam ya. Seolah-olah saya sudah gak mau ingat kamu, tapi kok kamu selalu muncul di hidupku gitu. Dan semesta itu kayak macam mengingatkan aku terus kamu gitu. Contoh, dia pergi ke tempat baru, ada muncul orang yang namanya sama mirip dengan kamu, atau mukanya mirip dengan kamu, ya, atau bajunya mirip dengan kamu. Pokoknya bagaimana caranya supaya semesta kasih ingat kamu terus ke saya gitu. Itu dalam hatinya ya. Saya sudah mau melupakanmu gitu. Tapi kenapa kamu tetap selalu ada di pikiranku dan semesta mendukung gitu. Nah, itu yang ada dalam benak dia. Saya mau melupakanmu, tiba-tiba ada acara ke tempat yang biasa kamu pergi, atau ya akhirnya dia pergi ke tempat-tempat yang pernah dulu bersamamu, ke tempat yang itu. Ya akhirnya memori kembali lagi, wah saya dulu duduk dengan si itu di situ. Ya, ataupun melintasi jalan yang pernah kalian lalui bersama, ya, wah memori itu kembali lagi. Ataupun mungkin kondisinya sudah diblokir nih, kamu sudah blokir, tapi tiba-tiba ada di TikTok apa gitu ya. Dia punya story muncul atau VT-nya ya. Nah ini muncul tiba-tiba, akhirnya teringat kamu lagi. Pokoknya ada cara semesta yang membuat dia itu kayak tidak bisa move on darimu, walaupun mungkin sudah berusaha untuk move on dengan cara kerja dan berusaha untuk mencari penggantimu, tetapi serasa semesta tidak mau kamu terlupakan gitu. Ya, di sini ada Two of Wands. Dia merasa bahwa hidupnya ini telah mati gitu. Kenapa? Jiwanya hilang, yaitu kamu. Ini bicara twin flame ya. Jadi kalau dibilang Kak Ica kok lebay, ya memang twin flame itu lebay. Seolah-olah dunia ini tidak bisa mengizinkan kalian bersama gitu. Tetapi semesta mau menyatukan kamu, tetapi dunia ini tidak bisa menerima cinta kalian gitu. Jadi sakitnya luar biasa, di mana memendam perasaan yang sangat dalam. Serasa kayak tercabik-cabik aja. Ya, ini ibaratkan kalau ada apa ya, burung gagak ini kan, kalau bicara gagak itu kan berarti dalam tanda kutip ya. Kita kalau gagak sudah dekat-dekat kita itu berarti ada sesuatu yang mungkin terjadi. Ya itu artinya mungkin dalam hal kematian gitu kan. Identik dengan seperti gitu. Ya ini sama, dia tuh kayak macam serasa hidupnya tuh udah mati karena jiwanya udah mati, cuman raganya masih hidup. Dan harus berpura-pura bahagia, berpura-pura baik, berpura-pura sempurna. Supaya kelihatan baik-baik saja, seolah-olah sudah move on, padahal tidak. Ya, dia menantimu, Two of Wands. Kapan ya dia kembali? Ya, dia sudah punya pasangan. Saya sudah punya pasangan juga. Terus gimana dong? Ya.
Tapi rasa rindu ini selalu menggebu. Saya sudah berusaha untuk mengikhlaskanmu gitu. Saya sudah berusaha untuk melepaskanmu, ya. Biarkan kau bahagia, dan saya sudah berdoa untukmu supaya kamu bahagia di sana bersama pasanganmu. Tetapi kok hatiku ini begitu sedih melepaskanmu gitu. Logikaku berpikir bahwa oke, kita nggak akan bersatu. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, restu orang tua, kasta, itu yang membuat akhirnya kita putus, berpisah. Tetapi kenapa hatiku seolah-olah tidak menginginkan kamu jauh dari diriku, seolah-olah kamu tuh selalu dekat untukku. Ya dia melamunkan kamu, kapan ya bisa kembali? Ataupun mungkin kondisinya ya saat sepi, dia merasa bahwa kamu ada di sampingnya, walaupun mungkin hanya dalam imajinasi. Ya, tuh, the emperor. Dia hanya bisa melihatmu dari jauh. Mungkin dia melihat sosial mediamu. Ya. Ataupun yang tadi, semesta kasih lihat tiba-tiba story ya. Ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Dimana semesta mereplay lagi, wah sekarang kamu sudah begini, wah sekarang kamu sudah begitu. Dia melihat lagi sosial media kamu, walaupun mungkin sudah diblokir di media yang lain, tapi media yang lainnya ada gitu. Ya, macam contoh dia blokir di Facebook, Instagram, tapi ternyata di TikTok muncul. Ya, pokoknya ada aja. Nah ini, jadi dia bingung. Dan memendam rasa itu sendiri. Kadang-kadang dia ingin memakai logikanya. Sudah, jangan pakai perasaan, saya pakai logika aja. Saya bersamamu juga tidak bahagia kok. Ya. Banyak masalah. Banyak yang diributkan juga. Karena dia berpikir dari sisi negatif, tetapi seolah-olah muncul lagi nanti dari segi perasaan, di mana hampa tanpamu. Terkadang dia berpikir secara logika, saya harus begini, saya harus begitu. Saya harus menjadi suami yang baik, saya harus menjadi istri yang baik kepada pasanganku, anak-anakku, keluargaku. Tetapi kok jiwaku merasa tidak sempurna gitu. Sehingga saat ini ya dia hanya bisa duduk diam, merenung, dan berdoa. Sambil berusaha juga untuk membahagiakan diri. Dimana yang tadi saya bilang, dia kerja, akhirnya mendapat uang, ya dia membahagiakan dirinya, entah beli makan yang enak, pergi jalan-jalan untuk bisa melupakanmu, atau berfokus pada keluarganya, bertanggung jawab kepada keluarga, lebih dekat dengan Tuhan, supaya apa? Bisa melupakanmu. Tetapi pada saat itu lupa, bisa. Tetapi pada saat dia sendiri lagi, dia akan mengingatmu. Dan ini yang terjadi saat ini. Membuatnya seperti orang yang depresi, kesepian, hampa, dan serasa tak bernyawa. Ya serasa gila aja gitu tanpamu. Ten of Swords, dia berusaha untuk tegar, menatapi hidup ini, melihat ke depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi dia yakin semesta pasti mendukungnya. Dia mengikuti, dia lebih spiritual ya sekarang, lebih dekat dengan Tuhan, dimana ya dia hanya menyerahkan semuanya kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mau bentuk apapun dia, bagaimanapun takdirnya, dia ikut aja. Dia tidak mau melawan takdir lagi. Kenapa? Dia sudah lelah. Dia udah lelah. Banyak bisikan-bisikan dari iblis, ya. Kadang-kadang dia, ya maaf, minum minuman keras untuk bisa melupakanmu, untuk bisa tidur nyenyak. Ini mungkin terutama ke pria ya, ataupun juga bisa wanita, untuk bisa melupakanmu ya pergi ke dunia malam gitu. Ya cari hiburan aja gitu untuk bisa stresnya hilang. Karena memikirkanmu stres, memikirkan kerjaan stres, diri sendiri stres. Sehingga ya banyak iblis-iblis yang oke, harus ke sana, harus ke sini. Dia ikut
Kenapa? Karena ya pusing. Tetapi pada saat dia sadar lagi, ya kembali lagi kamu tetap ada di benaknya. Sehingga ya dia hanya bisa meratapi, hanya bisa merenungi ya, apapun yang terjadi di masa depan, dia tahu bahwa itu yang terbaik untukku dan untukmu. Walaupun mungkin saya tersiksa di sini, saya hanya bisa menikmati. Jadi seolah-olah ikhlas ya untuk menikmati proses dari kehidupan. Karena sakitnya luar biasa, rasa rindu. Kadang-kadang saking kangennya dia berimajinasi sebelum tidur, ya memelukmu, menciummu, seolah-olah kamu berada di posisi saat dulu bersama, gandengan tangan, ciuman, belayan. Yang mana mungkin kondisinya saat ini dia tidak mendapatkan itu dari pasangannya terlalu cuek, ataupun bahkan sudah berkhianat dan berpisah. Kalau seandainya dia masih bersama pasangannya, ya dia hampa aja bersama pasangannya, cuman karena status aja. Makanya mereka bertahan. Nah ini ya, jadi ya dia hanya bisa ikhlas. Apa yang semesta mau, apa yang Tuhan mau, ya saya ikhlas. Saya ikuti aja jalurnya. Untuk saat ini ya, walaupun mungkin kondisinya saat ini dia hampa terasa tanpamu, tetapi ya dia tetap harus berbesar hati untuk bisa menerima takdirnya. Wow, dramatis ya, tetapi ya itu yang terjadi. Gitu ya. Oke, semoga resonate ya. Kita lihat dari koneksi inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf G, ada huruf A, ada huruf L, N, I, F, M, Y, K, D, E, Z, X, P, D, O, J, S, R, C, dan V. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan G, A, L, N, I, F, M, Y, K, D, E, Z, X, P, D, O, J, S, R, C, dan V ya. Semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Aquarius, Cancer, Leo, Gemini, Pisces, Capricorn, Scorpio, Aries, dan Taurus. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Cancer, Leo, Gemini, Pisces, Capricorn, Scorpio, Aries, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu saat ini kondisi twin flame-mu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.